persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, apa kabar semuanya malam hari ini? Yang luar biasa, coba lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Allah yang dahsyat, amin. Kami rindu menyembah-Mu. Bawa kami ya Tuhan, Roh Kudus jamah kami, penuhi kami. Terima kasih ya Roh Kudus, kami sambut Engkau malam ini. Biarlah ya Tuhan Engkau datangi kami, jamah kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan malam ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami merindukan jamahan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini kerinduan kami. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mendekat dengan umatnya. Senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sembah Dia. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersenyum menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama katakan. Sembah Dia, katakan, berseru, berdoa,
Engkau hadir malam ini, Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami, Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih, Roh Kudus. Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh, hadir
selutut, bukan cuma sepinggir. Oh, lama. Tuhan mau lebih lagi malam ini. Ya. Oh, lama ya, siapa lama. Masing-masing pribadi, ya, dengan dia. Haleluya, haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Haleluya. Uralabaya syada lalama. Terus berdoa, berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Urakapata karalama ya syada karalama, hiralama ya syada ralama. Biarlah Kau beri api, beri hujan, Roh Kudus-Mu dicurahkan, Roh Kudus-Mu dicurahkan. I'm reaching your heart, you know my heart. Nikmati dia, Bapak bicara. Mari bersama-sama kita
Yesus. Yesus. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Malam ini kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu begitu kuat. Doaku Tuhan, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Tanda awal seorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan mengucapkan bahasa-bahasa baru. Berikan kami Tuhan bahasa roh itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ola makasih. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Datang ke atasku. Datang penuhi. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Yes Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Tolong digotong aja dulu. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Malam ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua ya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh bilur Yesus saudara yang sakit hari ini. Terima kesembuhannya. Dalam nama Yesus. Kelepasan, sukacitamu melimpah atas setiap kami. Terima bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sedang mau berbicara secara pribadi buat kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya. Shalom. Ya, malam ini kita rasakan penuhan Roh Kudus terjadi tengah-tengah kita. Hari ini saya ingin bagikan tentang peranan Roh Kudus. Ya, kenapa kok kita harus kobarkan ya api Roh Kudus, kobarkan daripada karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, coba kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Apa karunia Allah yang terbesar? Roh Kudus. Waktu seorang menerima Roh Kudus, sebenarnya itu karena dia terima Yesus. Waktu saudara kita terima Yesus sebagai Tuhan justru sama cara pribadi, Tuhan berikan karunia yang terbesar, itu keselamatan. Meterainya adalah siapa? Roh Kudus. Nah itu, kobarkan katanya, kobarkan. Kalau kamu kobarkan karunia Allah, dia kobarkan api Roh Kudus itu. Ya, yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Tadi saya tumpangkan tangan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
Nah, kita kan belajar di sini, ya kan? Kenapa kok penting ya kita mengobarkan karunia Allah atau Roh Kudus? Nah, kita lihat di sini dari ayat-ayat ini, ya. Ya. Kalau saudara kobarkan atau penuh dengan Roh Kudus, Alkitab katakan yang pertama adalah Roh Kudus berkuasa untuk apa? Melenyapkan apa? Roh ketakutan. Ya, katakan amin, saudara. Ya kan? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya di sini katakan ya di dalam 2 Timotius 1 6 sampai 7, saudara, ku peringatkan kok kobarkan. Tadi kita kobarkan. Bagaimana cara mengobarkan? Doa, muji, nyembah. Terus saudara terima penumpangan tangan, konsentrasi. Katakan amin. Memang benar-benar memang mau dipenuhi Roh Kudus. Wah, apa yang terjadi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus? Kita dipenuhi Roh Kudus. Kita kobarkan, Roh Kudus berkuasa untuk melenyapkan roh ketakutan. Saudara, kenapa kok pertama-tama adalah roh ketakutan? Yang kedua di sini dia akan membangkitkan kekuatan atau kuasa. Yang ketiga dia memberikan kasih. Yang keempat ada keterima. Ini kita akan bahas secara cepat. Ya kan, saudara, ini pentingnya. Saudara ya kan kenapa kok yang pertama Roh Kudus, kalau kita penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melenyapkan roh ketakutan. Ya, saudara tahu, Roh Kudus tuh ya kan diberikan kepada kita. Ya kan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Kita bisa menjadi saksi kalau kita terhubung satu dengan yang lain. Kita memiliki hubungan satu dengan yang lain. Hubungan itu karena ada apa? Komunikasi, ngobrol, bicara satu dengan yang lain. Nah, saudara yang kasih Kristus, untuk bisa memiliki hubungan yang baik dengan seseorang, kita harus mengambil langkah pertama. Langkah pertama itu adalah apa? Membutuhkan apa? Keberanian. Ya, mengapa kok untuk bangun hubungan membutuhkan keberanian untuk sebagai langkah pertama. Ya kan saudara, untuk bangun hubungan yang baik. Kenapa saudara? Kalau kita nggak punya keberanian, itu namanya kita punya ketakutan. Ketakutan ini yang menjauhkan kita dengan orang lain. Ya, ketakutan ini yang membuat kita mengisolasi diri. Ya kan, dari apa? Komunitas. Saat kita dipenuhi dengan ketakutan, kita sulit untuk dekat dengan orang. Kita tidak mau dideketin sama orang. Saudara ngerti maksud saya di sini? Ingat loh, Tuhan memberkati kita karena lewat apa? Hubungan. Betul saudara, katakan amin. Banyak kali saudara berkat Tuhan tuh lewat hubungan. Saudaraku, hubungan dengan sesama. Itu yang Tuhan mau. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan rasa takut, kita akan mundur. Kita akan menjauh dari orang. Kenapa? Karena kita takut ditolak. Kita takut dimanfaatkan. Kita takut nanti dilukai lagi sama dia. Jadi semua ketakutan ini menyebabkan kita terputus hubungannya dengan orang lain. Jadi Roh Kudus ketika memenuhi kita tuh gak takut. Katakan amin. Ketakutan nih kita kan, udah kamu udah malu. Ngomong nanti dia dicuekin lagi. Entar aku dilukai lagi. Entar aku ditipu lagi. Aku dimanfaat. Semua mikir seperti itu. Tapi kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara tuh plong dengan siapapun. Itu hal yang pertama yang paling penting. Saudara Kristus, ya. Nah, sekarang kita tahu di Alkitab, ketika manusia berbicara, kata-kata pertama yang dicatat Alkitab, ketika manusia berbicara, yaitu kata-kata apa? Ya, waktu manusia jatuh dalam dosa. Tuhan datang cari manusia, itu namanya Adam dan Hawa. Tuhan panggil manusia. Adam, Adam, di mana kamu? Apa jawaban Adam? Ya kan? Aku takut. Ya kan? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi apa? Takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kita sembunyikan diri kita. Ya kan? Kita bersembunyi. Kita takut, maka kita bersembunyi. Kita sembunyikan semua dosa kita. Kesalahan kita, jadi kita hidup dengan rasa bersalah. Kalau kita hidup dengan rasa bersalah, kita akan nyimpen kesalahan orang.
Saudara, ya kan, kita sembunyikan jati diri kita. Supaya orang gak tahu siapa kita, masa lalu kita. Ya kan, kita tidak izinkan semua orang dekat. Nah, bagaimana caranya melenyapkan ketakutan ini? Saudara tahu, langkah pertama saudara harus punya apa? Keberanian itu bisa punya keberanian, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini dasarnya. Saudara katakan amin. Iya kan? Waduh, kalau bilang dapat kerjaan, saudara cari kerja. Oh, ini hanya lowongan kerjaan aja untuk bagian marketing. Aduh, saya orangnya nggak bisa bergaul, saya orangnya malu, saya orang takut, nanti ditolak gimana? Nah, itu saudara, semua mulai, ya kan, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ya kan? Gimana caranya kita tahu kalau kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus? Caranya adalah, kita bisa tes adalah, kita tuh punya keberanian membangun hubungan dengan orang lain. Ini yang harus tahu, ya kan? Kita bisa mengasihi dan peduli dengan orang lain. Kita bisa mengasihi dan peduli sama orang lain. Karena kita dekat dengan orang lain. Katakan amin. Saya gak akan pernah mau, kita gak mungkin bisa peduli, lalu mau tolong orang lain kalau kita jauh. Kita gak tahu keadaan dia. Saudaraku, hanya ketika kita dekat, kita bisa perhatikan, kita bisa dengar dia, baru ada. Itu tandanya kita penuh Roh Kudus. Amin. Nah, tandanya yang berikutnya adalah kita bisa menikmati kebersamaan dengan orang. Dengan dia, dengan orang siapapun. Kita bisa ngobrol, asik. Tanpa ada yang lain-lain. Tanpa ada apa-apa. Itu namanya kita tidak takut pada mereka. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam kita. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya. Jadi saudara coba cek. Apakah rasa takut saudara? Apa rasa takut saudara? Yang telah merusak hubungan dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan teman. Coba cek. Ya karena gini, semakin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya kan? Semakin kita suka berada di hadirat Tuhan. Semakin kita dipenuhi dengan firman Tuhan, semakin besar apa? Keberanian kita untuk membangun hubungan. Semakin besar keberanian kita, pasti kita bisa menjadi saksi. Saudara, bayangin seorang misionaris, kalau dia takut ngobrol sama orang, takut ketemu orang. Seorang misionaris ini tidak akan pernah bisa menjalankan misinya. Betul saudara, katakan amin. Kita gak pernah bisa jadi saksi. Yang mengerti katakan amin. Saudara. Saya juga tes dalam diri saya. Saya ini kalau ketemu orang, apa saya takut? Apa yang saya takuti dari orang itu? Ya kan? Saya pernah katakan amin. Ya kan? Kalau kita udah beres, tidak ada masalah, tidak usah takut. Itu yang pertama. Saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus ini membebaskan daripada rasa takut. Karena pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus, saudara tahu ya kan? Dia yang kedua ada dia berikan apa? Kuasa. Roh Kudus berkuasa untuk memberikan kita kekuatan atau kuasa. Katakan amin. Ya 2 Timotius 1 ayat 7 katakan apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Kata kekuatan di sini bahasa Yunaninya adalah dinamis. Sama dengan Kisah 1 ayat 8. Saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kata kuasa di sini dinamis juga. Saya sering tulis kata kuasa dalam bahasa Yunani dinamis. Artinya apa? Pertama ada kuasa untuk melakukan apa? Mujizat. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya yang pertama, saudara tidak takut. Ya kan, untuk bergaul, untuk menyapa siapapun. Saudara tidak takut ngadapin apapun. Siapapun katakan amin. Bebas. Saudara. Ya. Saudara bilang ngerti, saya sudah tidak ada tuduhan. Katakan amin saudara. Sudah dibebaskan. Nah, itu orang yang penuh Roh Kudus. Dia bebas dari tuduhan. Bebas dari penghakiman. Katakan amin. Yang kedua adalah dia memiliki kekuatan. Dinamis. Apa saudara? Ketika saudara datang doain orang. Saudara tahu, aku dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita apa? Kekuatan, kuasa. Namanya dinamis itu apa? Kuasa untuk melakukan apa? Mujizat. Katakan amin saudara. Ya, mujizat apapun, kesembuhan, keuangan, pemulihan apapun. Kalau saudara punya dinamis,
Ya kan, kalau saudara punya Roh Kudus, saudara punya dinamis. Katakan amin. Yang kedua adalah, ya kan saudara, ini lebih kuat nih. Ya kekuatan apa? Kuasa apa? Kekuatan apa? Kuasa apa? Memiliki keunggulan karakter, moral, dan perilaku. Amin saudaraku. Kita nggak bisa jadi orang yang wah pedulilah, belas kasihan lah, jadi orang baik sekali. Tidak mungkin bisa. Sampai kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin saudara. Bisa. Nah, ada orang bilang, Pak, masa sih keselamatan tidak harus berbuat baik? Orang selamat terus berbuat baik dulu lah, baru selamat. Ini pendeta yang ngomong. Saya bilang Alkitab cuma bilang keselamatan itu oleh iman kepada Yesus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan perbuatan. Bukan hasil pekerjaan. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Katakan amin saudara. Tapi nah sekarang berbuat baik itu, perbuatan baik itu adalah buah dari apa? Keselamatan. Ya saudaraku, ya kan? Kita berbuat baik untuk memelihara keselamatan. Ya kan saudara? Nah kita bisa berbuat baik karena kita dapat apa? Kuasa. Dinamis. Saudara bisa katakan amin. Kalau kita hidup tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan hidup pada manusia lama kita. Nah ini penting. Yang ketiga adalah apa saudara? Kekuatan apa? Kuasa untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan. Saudara mau nggak memperoleh kekayaan? Saya juga tahu. Kalau setan, kita cari kekayaan dari setan, saya udah jelasin. Ibarat seperti kita mancing. Kalau mancing kan kasih apa? Makanan kan, umpan. Ikan berpikir kita lagi sedang kasih dia makan. Sebenarnya kita mau makan dia. Betul gak? Itu sama dengan iblis. Saudara, iblis bisa gak kasih kekayaan? Sepertinya kita lihat dia bisa beri kekayaan. Tidak. Waktu kita ambil kekayaan dari iblis. Waktu ikan ambil makanan dari kita. Bukan dia makan makanan kita. Kita lagi mau makan dia. Iblis berikan kutuk. Kutuk itu apa saudaraku? Dia ada, dia kejar, dia tangkap, dia punahkan kita. Dia habisin kita, dia makan kita habis. Kutuk kemiskinan. Itu iblis. Nah, tetapi kalau Tuhan Yesus, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ya, artinya apa saudara? Dia beri kita Roh Kudus. Lalu dia beri kita dinamis. Apa dinamis? Kekuatan untuk memperoleh tujuannya untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kita bisa jadi berkat. Supaya kita bisa membiayai pekerjaan Tuhan. Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Yang ngerti katakan amin. Tuhan mau kekayaan ada di tangan anak-anaknya. Bukan kekayaan ada di tangan orang fasik. Yang menyebabkan dia punya kekuatan berbuat jahat. Yang menghancurkan kehidupan. Katakan amin saudara. Itu hal ya. Jadi dahsyat. Kenapa kita harus kobarkan karunia Allah? Kenapa kita harus kobarkan Roh Kudus? Tujuannya supaya kita bisa berkuasa atas roh ketakutan ini. Supaya kita punya kekuatan yang namanya dinamis ini. Yang ketiga, supaya kita bisa memiliki apa? Kasih. Ya kan, sebab Allah memberikan kepada kita yang ketiga apa? Roh Kudus berkuasa untuk apa? Mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Katakan amin saudara. Nah ini dia. Karena kita kobarkan, dibilang berikan kasih. Roma 5 ayat 5 sampai 6. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdurhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Saudara lihat sini. Ya, Roh Kudus dia berikan kasih. Jadi kuasa Allah, kuasa yang Tuhan beri, itu hanya bisa bekerja kalau kita ngerti tentang kasih. Karena Allah mengasihi kita, kita tahu. Maka kuasanya itu akan bisa bekerja. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Saudara bisa mengasihi Tuhan karena Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita. Kita bisa saling mengasihi kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Kita bisa ngerti bahwa Allah mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, maka dia akan sembuhkan kita. Dia akan berkati kita.
Dia akan lindungi kita. Itu dia saudara. Nah Roma 5, saya suka sekali dengan baca Roma 5 ayat 27-29. Alkitab mengatakan perempuan pendarahan itu dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, berita apa? Saudara, berita tentang kasih. Ada seseorang yang mengasihi. Sekalipun orang itu adalah orang najis. Orang yang terbuang. Katakan amin. Coba tayangkan ayatnya ini. Ya, saudaraku. Maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Karena dia percaya akan kasih. Roh Kudus yang membuat saudara percaya, mengerti bahwa Allah mengasihi saudara. Roh Kudus yang membuat saudara bisa mengerti. Kalau kita udah rasa ada Allah yang mengasihi saya. Dan Allah pakai orang-orang sekitar saya. Istri saya, anak saya, orang tua saya, teman sepelayanan, teman kerja. Semua digerakkan oleh Tuhan untuk mengasihi saya. Saya punya rasa aman. Katakan amin. Saya tidak akan mengalami takut. Karena aku merasa dikasihi. Maka kuasa Allah bekerja di hidup saya. Maka dia bilang asal ku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Itu kan kesembuhan karena ada kuasa Allah. Tapi dasarnya kuasa itu bisa bekerja. Bisa aktif. Karena dia ngerti. Dia dikasih. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Bukan cuma dia disembuhkan. Alkitab katakan dia juga diselamatkan. Amin saudara. Kasih ini. Roh Kudus punya kerja. Yang keempat, yang terakhir. Apa saudara? Roh Kudus memberikan apa? Ketertiban. Ya. Pertama dinamis. Ya. Yang kedua agape. Kasih. Yang ketiga Roh Kudus berikan kita ketertiban. Coba baca lagi. 2 Timotius 1 ayat 7. Yuk kita baca keras. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dinamis. Kasih atau agape bahasa Yunani. Ketertiban. Apa kata ketertiban dalam bahasa Yunaninya? Bahasa Yunaninya adalah sophronismos. Sophronismos. Atau bahasa Inggrisnya sound mind. Saya indikan tulis dalam bahasa. Artinya itu apa? Saudara, ketertiban. Artinya apa? Penguasaan diri. Ya. Pikiran mental yang sehat. Nggak ngalami gangguan. Ya. Mampu ngambil keputusan. Ya. Tidak mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Katakan amin saudara. Ini Roh Kudus punya kerja. Kadang-kadang kita stres. Kita susah, kita stres. Kita sedih. Ya gak tahu apa yang kita sedih. Kita cemas, kita takut. Itu namanya kita gak dapatkan yang namanya sophronismos. Tidak ngalami sound mind. Ngerti gak? Kata ketertiban. Ya tertib. Saya pikir tertib itu seperti baris berbaris gitu. Awal dulu saya coba cek kata bahasa Inggris apa? Oh sound mind. Bahasa Yunani, oh ini artinya adalah apa saudara? Kita bisa tenang. Ada damai sejahtera. Itu namanya karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya, gimana Pak? Kok Roh Kudus penuh Roh Kudus bisa hilang ketakutan? Kok bisa ada kuasa, dinamis, ada agape? Ya kan? Kok bisa pikiran tenang ada damai sejahtera? Ini ayat terakhir. Saya ingin ajak saudara untuk baca. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajar segala sesuatu. Yang pertama dia mengajar segala sesuatu padamu. Kalau dia ajar artinya apa saudara? Dia beritahu. Dia kasih tahu apa yang kita tidak tahu. Saya bisa ngerti. Kalau kita mau belajar, mau diajar, Roh Kudus akan mengajar kita, pasti akan dampaknya apa? Kita tambah pinter. Betul? Tambah pinter, tambah hikmatnya, tambah pengetahuannya, tambah pengertiannya, tambah kesanggupannya. Dari apa yang kita tidak tahu, tidak bisa, nggak mampu. Jadi apa? Mampu. Karena kita mampu, ya kita nggak takut dong. Katakan amin. Saudara, bisa naik sepeda.
Saudara takut naik sepeda? Ya enggak lah. Kan bisa kan? Kenapa? Karena sudah belajar naik sepeda. Oh, meningkat sekarang naik motor. Saudara bisa naik motor sekarang. Tahu gimana jalanin motor. Takut gak naik kendaraan motor? Enggak. Kenapa? Karena sudah belajar. Ada yang mengajarkan. Tapi balik sekarang. Saudara belum belajar naik sepeda. Belum belajar naik motor. Pegang motor pun enggak pernah. Saudara suruh naik motor. Takut atau berani? Takut. Roh Kudus, kenapa kau bisa melenyapkan ketakutan? Karena dia ajar kita. Ajar tentang hidup. Nggak usah takut hadapin hidup. Ya kan? Kuasa dia jauh lebih besar daripada dunia ini. Katakan nama Israel, dia ajar itu. Kenapa kok? Ya kan? Kita bisa punya kuasa. Karena diajar, dikasih tahu. Ya kan? Kamu punya kesanggupan, punya kuasa. Diberitahu, ada firman-firman, diajar firman. Jadi kalau saudara dengar khotbah sekarang, saudara baca Alkitab sekarang, itu ada Roh Kudus yang mengajar saudara. Tapi lewat suara saya. Saya sering. Makanya kalau saudara sibuk waktu duduk di sini, saudara gak dapat apa-apa. Saudara gak belajar apa-apa. Saya berdoa saudara datang sini, saudara dapat belajar sesuatu. Setelah saudara belajar sesuatu, dapat sesuatu dengan baik. Yang kedua, apa yang Roh Kudus akan kerjakan? Dia akan mengingatkan. Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Saudaranya bisa mengingat apa yang pernah saudara baca. Apa yang saudara lihat. Apa yang saudara pernah kalau saudara gak pernah dengar, gak pernah lihat, gak pernah baca. Bisa ingat gak? Ya tidak bisa. Roh Kudus itulah yang akan bantu. Saudara sudah dengar khotbah, ya kan, tentang bagaimana ngatasi kesedihan, ngatasi masalah, gimana kalau ngadapi sakit, gimana kalau ngatasi pertengkaran. Saudara sudah dengar khotbah firman gue seperti ini. Saudara ngadapi kesulitan besar yang melampaui itu. Semua saudara sudah dengar firman-firman seperti itu. Lalu setelah saudara ngalami menghadapi suatu, saudara berdoa. Saudara tenangkan, nyembah, minta dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan ingatkan firman itu. Ya kan? Ya kan, kita dihormati karena mau mengampuni. Tiba-tiba keluar kata-kata itu. Dalam satu posisi di mana kita memilih dendam, balas dendam atau mengampuni. Ngerti saudara? Roh Kudus bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada pilihan buat kita. Ada kesempatan buat kita untuk memberikan darah kita. Memberikan donor darah. Oh iya, habis donor kayaknya lapang. Dengan pengertian darah aku ini berguna untuk orang yang sedang membutuhkan darah. Dia bisa lanjutkan hidup lagi. Wah, aku bahagia. Tadi saya sharing sama salah satu jemaat. Saya ceritakan tentang visi tentang kesehatan, pelayanan kesehatan klinik dan lain sebagainya. Ya kan? Mengarah ke mana? Dia bilang, aduh saya tuh senang Pak. Kalau kita bisa bantu. Ya kan? Bisa tolong, bisa apa. Itu kebahagiaan. Dia bilang, saya ambil komitmen Pak. Ya kan? Bahwa saya mau beri makan orang miskin. Setiap hari dia bilang. Orang-orang yang susah. Silakan makan kalau gak ada uang. Untuk makan siang silakan. Saya siapkan ratusan dia bilang. Bungkus untuk orang-orang yang mau makan. Dia cerita banyak hal. Dia sampai nangis terharu dia. Dia tuh bilang, iya. Siapa yang bisa kita sampai terharu? Itu karya Roh Kudus. Kalau kita bisa mau peduli orang itu pasti kita sedang dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita yuk kita bunuh baik dia. Benci dia, emang jahatnya dia. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus, penuhi roh setan itu. Ya kalau misalnya kita dipenuhi Roh Kudus, kita selalu berpikir bagaimana merancang, bagaimana kita bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Bagaimana bisa menolong lebih banyak lagi. Saudara diberkati dengan pesan hari ini, saya berdoa. Kita semua dipenuhi Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus berkuasa untuk melenyapkan ketakutan. Sehingga kita bisa menikmati kebersamaan. Kita bisa bergaul, bisa terhubung satu dengan yang lain. Katakan amin saudara. Ada banyak hal kita bisa bersama-sama bangun kerajaan Tuhan. Ya kan?
Roh Kudus yang kedua apa? Berkuasa untuk apa? Memberikan kita apa? Kekuatan, dinamis. Yang ketiga apa? Kasih. Itu bisa mengasihi, Tuhan kasih sama. Yang keempat adalah tenang pikiran kita. Ada damai sejahtera, sound mind. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan perjamuan kudus yuk. Penuhiku dengan hadirat, urapi dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Tuhan, tiap kali kami melakukan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yesus yang mau menyerahkan hidupnya, dirinya, untuk mati di salib, untuk menebus segala dosa kami. Supaya kami yang percaya boleh diselamatkan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang melenyapkan segala ketakutan kami. Roh Kudus yang memberikan kami dinamis, kuasa itu. Roh Kudus yang memberikan kami agape, kasih itu. Dan Roh Kudus yang memberikan kami Tuhan, ketertiban. Ya Tuhan, ketenangan dalam berpikiran kami. Ya Tuhan, disiplin diri, damai sejahtera. Hari ini Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, aku berdoa, ubah kami semua. Biarlah kami semua penuh dengan Roh Kudus. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus luar biasa buat kami. Biarlah kami semakin intim, makin peka kan Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Yuk kita buka kedua tangan kita, arahkan hati panggil kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini
sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.